Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Yoga di channel Kolibri 2. Nah, pada video kali ini saya akan mengenalkan kepada teman-teman semua, teman-teman sahabat Kolibri Lover Indonesia. Di thumbnailnya mungkin udah ada ya. Jadi saya akan membahas salah satu ular dari family Colubridae dari marga Oligodon. Nah, Oligodon sendiri itu kan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Dan yang kali ini saya akan bahas itu adalah Oligodon biturquatus, salah satu ular Oligodon yang ukurannya cukup kecil, yaitu sekitar 37 cm. Itu untuk ukuran yang dewasa teman-teman, 20 cm. Kalau tangan saya ini sekitar 20 cm. 20 cm berarti 40 cm, berarti sekitar segini lah ya untuk ukuran 37 cm Oligodon biturquatus yang dewasa. Oligodon di Jawa sendiri yang pernah saya pelihara itu sekitar ada 2 atau 3 ya. Kan ada Oligodon biturquatus, Oligodon purpurens, ada Oligodon autolenatus, ada lagi Everenti. Tapi saya masih penasaran ini yang katanya itu hampir mirip sama Oligodon biturquatus. Yang mungkin lebih yang paham lah ya, boleh komentar di bawah perbedaan antara Oligodon Everenti sama yang Oligodon biturquatus. Tapi sih kalau yang menurut saya pribadi, kalau untuk Oligodon yang biturquatus itu warnanya lebih dominan agak gelap, kalau yang Everenti itu lebih terang. Tapi nggak tahu juga, coba nanti saya cek lagi, nanti akan saya share ke teman-teman semua. Nah, kita bahas untuk Oligodon yang biturquatus. Untuk Oligodon sendiri ya teman-teman, semuanya itu tidak berbisa, ora berbisa. Walaupun tidak berbisa, semua jenis ular kukri itu dapat menyebabkan luka yang serius apabila jika sampai terkena gigitannya itu ya jeruk alias dalam. Jadi bisa apa sih ya, hampir kayak kena silet. Saya sih pernah, kalau saya itu dulu pernah nyampe kena sayatan gigitan dari Oligodon itu dari yang purpuren. Kalau untuk yang biturquatus enggak, karena mungkin size-nya agak kecil, jadi kita masih bisa apa ya, kayak memahami karakternya seperti apa. Jadi waktu di handle nggak sampai yang terkena gigitannya. Kalau yang Oligodon purpurens mungkin saya yakin dari teman-teman Kolibri Lover pernah makan Oligodon purpurens. Komen aja di bawah coba, saya yakin udah ada yang pernah lah. Nah, untuk Oligodon biturquatus juga sama dengan Oligodon lainnya, yaitu salah satu ular yang pemakan telur. Jadi hampir semua Oligodon emang pemakan telur. Saya sendiri belum pernah coba untuk pakan lainnya, misal dikasih pakan katak atau dikasih pakan cicak atau pinkies atau tikus gitu ya, atau burung. Kalau burung nggak masuk akal sih, karena Oligodon itu sendiri adalah salah satu ular yang aktif di tanah, jadi terestrial dia itu, jadi nggak makan burung pasti. Kalau mungkin ada yang paham, lebih paham dari saya, maksudnya bukan lebih paham dari saya, ada yang pernah ngalamin dikasih pakan selain telur itu apa gitu ya, boleh komen di bawah deh, jadi buat nambah wawasan saya juga gitu. Nah, untuk Oligodon biturquatus sendiri itu salah satu ular yang habitatnya di pegunungan teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin jarang menjumpai jenis ular ini. Jadi teman-teman yang aktif atau mungkin ada kegiatan di pegunungan pernah lihat ular ini, jadi tahu kan ini Oligodon, ini Oligodon biturquatus, ini ular Oligodon yang tidak. Nah, untuk persebarannya sendiri ya teman-teman, kalau untuk Oligodon biturquatus itu ada di wilayah Jawa, Sumatera sama Sumbawa. Jadi Oligodon biturquatus itu endemiknya Indonesia. Nah, untuk cara berkembangbiaknya, untuk Oligodon biturquatus sama dengan Oligodon lainnya juga, itu dengan cara bertelur atau vipar.
jumlah telurnya nggak banyak, paling cuma 3 atau 2 atau 3 itulah, sekitar segitu. Itu pun dari informasi teman saya yang pelihara Oligodon Biturquatus. Kalau saya sendiri malah belum pernah, serius saya belum pernah. Jadi kalau saya kadang mikir-mikir ya, untuk ukuran yang dewasa aja 37 cm, berarti untuk telurnya terus babynya itu seberapa telur? Mungkin segini kali ya, hampir kadang nggak masuk akal, tapi emang segitu, mau gimana lagi kan. Aduh, aneh banget kalau menurut saya, jujur aneh banget. Ular yang kecil-kecil gitu telurnya seberapa, terus babynya seberapa. Tapi keren sih kalau menurut saya. Oligodon Biturquatus itu salah satu oligodon kesukaan saya juga. Buat teman-teman yang pelihara Oligodon Biturquatus, coba komen di bawah, kalian gimana kesan-kesannya pelihara Oligodon Biturquatus. Nah, untuk ciri-cirinya ya teman-teman, untuk ciri-ciri Oligodon Biturquatus itu dari bagian dorsal. Tubuh ular Oligodon Biturquatus itu coklat gelap ya teman-teman, atau kayak keunguan gitu, atau kecoklat-coklatan dengan bintik-bintik merah atau kuning kecil yang tersusun untuk membentuk garis pada bagian jidatnya, atau bagian apa sih ya, patuk lah kalau kata orang Jawa mah. Itu terdapat garis gelap dan garis agak kekuning-kuningan atau abu-abu. Nah, pada bagian vertalnya itu ada dengan bintik-bintik yang bercak hitam teman-teman. Oke, Mas juga sekalian dong sama untuk cara perawatan dan cara pemeliharaannya gimana. Nah, ini tambahan buat teman-teman semua yang ingin pelihara Oligodon Biturquatus. Gambarannya dari kalau dibuat dari saya seperti ini. Yang pertama untuk alasnya. Nah, untuk alasnya itu yang paling efektif udah pasti tanah ya. Tanahnya kalau misal ditaruh di gek, mau ditaruh di tera, mau ditaruh di tupperware, itu yang usahakan yang padat, jadi jangan terlalu yang gembur. Terus untuk yang kedua juga bisa pakai pasir malam, bisa pakai bekas gergajian kayak gitu, apa sih ya kalau yang bikin kusen kayak gitu juga bisa. Terus pakai kokohas juga bisa, pakai stok numus juga bisa. Nah, makanya saya tadi bilang di awal, jangan pakai yang tanah yang gembur, jadi jangan pakai yang namanya kokopit. Saya rasa sih jangan pakai kokopit, jadi yang ada nanti apa sih ya, jadi takutnya kemakan doang sih kalau saya pikir. Kalau misal pakai kokopit, setuju nggak setujunya coba komen di bawah, itu sih menurut saya pribadi. Terus jangan pakai koko chip juga, karena kan terlalu gede ya kalau koko chip ini kan. Kalau koko chip itu mah buat kadal-kadalan. Terus yang saya rekomendasikan juga alasnya bisa pakai forest bag teman-teman. Forest bagnya itu yang ukurannya kecil-kecil, yang agak remuk gitu. Nah, terus untuk pakannya ya, untuk pemberian pakannya sendiri untuk Oligodon Biturquatus itu nggak makan banyak, otomatis kalau misal untuk satu telur boleh pakai putihnya, boleh nggak pakai putihnya juga. Itu sekitar satu tutup botol minuman gitu ya, itu kadang aja nggak habis. Jadi super hemat menurut saya sendiri, itu super hemat. Salah satu ular yang pakannya gampang, dipeliharanya juga gampang, ularnya juga cakep tuh. Terus apalagi tuh, alasnya udah, cara pakannya udah. Misal mau dikasih pakan, setelah itu seperti biasa untuk Oligodon kan pemakan telur, jadi kan takutnya amis ya. Jadi usahakan setelah pemberian makan ya direndam sebentaran biar amisnya itu luntur, bekas telurnya itu luntur tuh. Tapi jangan diender, kalau diender nanti muntah. Pemberian makannya cukup 1 minggu sekali, atau mungkin kalau misal udah pup boleh dikasih makan, kalau habis shedding boleh dikasih makan. Jadi kan nafsu tiap ular atau tiap hewan gitu kan beda-beda ya. Mungkin dari beberapa temen juga yang udah pernah pelihara ular kadalan, jadi nggak harus nunggu waktu shedding, nggak nunggu waktu pup. Kadang dia
mau untuk dikasih pakan lagi. Terus apalagi tuh, pemberian pakan, alas. Nah kalau misal untuk penjemurannya ya penjemuran apa sih istilahnya, boleh dijemur nggak kayak gitu. Terus perlu dikasih lampu nggak mas? Enggak. Tapi kalau mau dikasih lampu UVB UVA gitu ya itu nggak masalah, secukupnya. Jadi jangan keterlaluan, dalam artian nggak kayak kadar-kadaran yang harus dipanjer, harus di full sekitar 4 atau 3 jam gitu, jangan, kosong ntar. Jadi kalau untuk Oligodon biturquatus, karena dia kan aktif di wilayah dataran tinggi, saya rasa tempatnya pun harus lembab, harus agak sejuk gitu. Jadi di setup kandang kalian usahakan ada, kalau bisa ya, dikasih beberapa tumbuhan yang bisa hidup di kandang kalian. Terus jangan lupa water bisnya teman-teman. Jadi Oligodon juga senang berendam, itu yang sering saya pantau, sering berendam. Tuh. Mas liatin dong Oligodonnya Mas juga seperti apa. Oke, saya sudah ambilkan. Nah untuk setup kandangnya saya sangat sederhana. Jadi untuk Oligodon biturquatus kan size nya cukup kecil ya, jadi saya kasih ventilasinya itu cuma lubang ventilasinya cuma segitu doang. Nah untuk alasnya tuh seperti ini teman-teman, kalau saya kelihatan ya tuh. Terus feeding capnya juga cuma pakai kayu dari kayu pinus. Bentar saya ambilkan. Kamu di mana? Itu senang banget ngumpet teman-teman. Jadi teman-teman harus sabar. Ini dia. Wait. Agak kotor teman-teman. Tuh. Kelihatan ya, Oligodon biturquatus, ular kukri, Javan mountain kukri snake. Jadi karakternya sebenarnya ya kayak gini doang, jadi nggak begitu aktif, kecuali ya kalau dia mungkin merasa apa sih ya, kayak terancam kayak gitu, dia baru aktif. Merahnya menggoda banget teman-teman, merahnya itu merona tuh. Oke ya, mungkin sekian dulu informasi dari saya mengenai ular Oligodon biturquatus. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bisa subscribe yang suka dengan ular-ular kolibrit, ular-ular lokal. Jangan lupa juga untuk jangan di-skip teman-teman, agar saya lebih semangat lagi, agar segera 4000 jam tayang. Mohon doanya agar saya terus diberi kesehatan juga untuk bisa terus berbagi giveaway dan juga untuk berbagi informasi mengenai ular-ular lokal. Saya pamit undur diri. Ini juga pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.